Hipotesis adalah suatu pernyataan mengenai nilai suatu parameter populasi yang dimaksudkan untuk pengujian dan berguna untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis adalah prosedur yang didasarkan pada bukti sampel yang dipakai untuk menentukan apakah hipotesis merupakan suatu pernyataan yang wajar dan oleh karenanya tidak ditolak atau hipotesis yaitu prosedur pengujian hipotesis. Langkah pertama yaitu merumuskan hipotesis, langkah kedua yaitu menentukan taraf nyata, langkah ketiga yaitu menentukan uji statistik, langkah empat yaitu menentukan daerah keputusan, langkah 5 adalah mengambil keputusan. Selanjutnya, merumuskan hipotesis. Hipotesis 0 HO. Pembelajaran matematika pokok bahasa Kabataku belum tuntas. Hipotesis merumuskan hipotesis. Hipotesis 0. Pembelajaran matematika pokok bahasan Kabataku belum tuntas. Hipotesis alternatif. Pembelajaran matematika pokok bahasan Kabataku sudah tuntas. Adapun selanjutnya yaitu menentukan taraf nyata. Taraf nyata, probabilitas menolak hipotesis 0 apabila hipotesis 0 tersebut adalah benar. Selanjutnya yaitu menentukan uji statistik. Uji statistik adalah suatu nilai yang diperoleh dari sampel dan digunakan untuk memutuskan apakah akan menerima atau menolak hipotesis. Signifikansi satu arah dan dua arah. Yang pertama yaitu pengujian satu arah. Adalah daerah penolakan HO hanya satu, yaitu terletak di ekor sebelah kanan saja atau ekor sebelah kiri saja. Karena hanya satu daerah penolakan berarti luas dengan. Sedangkan pengujian dua arah adalah daerah penolakan HO. Ada dua daerah yaitu terletak di ekor sebelah kanan dan kiri. Ikut di sini ada contoh uji signifikansi menggunakan tanda lebih besar dan lebih kecil. Yang pertama yaitu ujian beda rata-rata populasi. Misalkan hipotesisnya adalah rata-rata hasil investasi lebih kecil dari 13,17%, maka perumusan hipotesisnya menjadi H0 sama dengan MI 13,17, H1 sama dengan M lebih dari 13,17. Untuk tanda E pada HO menunjukkan daerah penerimaan H0, sedang tanda lebih dari pada H1 menunjukkan daerah penolakan di sebelah ekor kanan seperti gambar A. Contoh menguji hipotesis rata-rata sampel besar. Langkah yang kedua yaitu menentukan taraf nyata. Taraf nyata sudah ditentukan sebesar 5%. Apabila tidak ada ketentuan, dapat digunakan taraf nyata lain. Taraf nyata 5% menunjukkan probabilitas menolak hipotesis yang benar. 5% sedang probabilitas menerima hipotesis yang benar 95%. Dan didapatkan hasil bahwa rata-rata hasil investasi adalah 11,39% dan standar deviasinya 2,09%. Ujilah apakah pernyataan perusahaan reksadana tersebut benar dengan taraf nyata. Langkah yang pertama yaitu merumuskan hipotesis. Hipotesis yang menyatakan bahwa rata-rata hasil investasi dengan 13,17% ini merupakan hipotesis 0 dan hipotesis alternatifnya adalah rata-rata hasil investasi tidak sama dengan 13,17%. Ini adalah contoh menguji hipotesis rata-rata sampel besar. Perusahaan reksadana menyatakan bahwa hasil investasinya rata-rata mencapai 13,17%. Untuk menguji apakah pernyataan tersebut benar, maka lembaga konsultan CS mengadakan penelitian 36 perusahaan reksadana dan merumus distribusi sampling dari selisih rata-rata proporsi memiliki distribusi normal dan mempunyai standar deviasi sebagai berikut. Contoh uji satu arah selisih proporsi. Majalah Perspektif edisi 25 membahas tentang fenomena artis Inul Daratista dengan tema ngebor duit dari bisnis hiburan. Menurut majalah ini, rating acara Inul mencapai 35, artinya pada waktu yang sama ditonton 35 juta orang. Sebuah perusahaan kosmetik remaja ingin memasang iklan pada acara tersebut. Selanjutnya itu pengertian kesalahan jenis 1 dan 2. Kesalahan jenis 1 adalah apabila keputusan menolak H0 pada hal seharusnya H0 benar. Kesalahan jenis 2 adalah apabila keputusan menerima H0 padahal seharusnya H0 salah. Pengujian satu arah.
Pengujian satu arah adalah daerah penolakan HO hanya satu, yaitu terletak di ekor sebelah kanan saja atau ekor sebelah kiri saja. Karena hanya ada satu daerah penolakan, berarti luas daerah penolakan tersebut sebesar taraf nyata, yaitu A. Dan untuk nilai kritisnya bisa ditulis dengan ZA.